Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris. Selamat datang di channel Purnama The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 24 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys cuy. Cerita berlanjut. Langit perlahan berubah menjadi gelap seiring bulan sabit yang menggantung rendah di cakrawala. Cahaya bulan yang dingin dan berkilau menyelimuti lautan, menyebabkan permukaannya berkilauan seolah dihiasi oleh sisik ikan. Malam itu terasa begitu tenang namun penuh misteri. Di salah satu pulau kecil yang tersebar di lautan luas itu, Lindong duduk di samping api unggun yang memancar hangat. Aroma ikan bakar samar-samar memenuhi udara. Dia menatap api unggun dengan pikiran yang tak sepenuhnya tenang. Siang tadi, dia bertemu dengan sekelompok orang yang tampak mencurigakan. Orang-orang dari klan Hiu Setan Darah, kelompok yang memiliki reputasi buruk di Laut Iblis yang kacau. Meskipun mereka tidak secara langsung mengusiknya, kehadiran mereka menimbulkan rasa tidak nyaman dalam diri Lindong. Sambil mengingat kejadian sebelumnya, Lindong pun bergumam, orang-orang itu sepertinya adalah pasukan elit kecil dari klan Hiu Setan Darah. Apa yang mereka cari di sini? Lalu Lindong menggelengkan kepala, membuang pikiran itu jauh-jauh. Ia berusaha untuk tidak peduli dengan urusan mereka. Lindong menarik nafas dalam-dalam, mencoba melepaskan diri dari kekhawatiran yang tidak perlu. Dia lebih fokus untuk melanjutkan perjalanannya menuju wilayah pedagang langit sesegera mungkin. Klan Hiu Setan Darah bukanlah kelompok yang bisa dianggap remeh, dan Lindong tidak punya keinginan untuk bersinggungan dengan mereka. Saat pikirannya kembali ke ikan bakar di hadapannya, siap untuk mengambil gigitan pertama, dia tiba-tiba mendengar suara menelan air liur yang halus. Suara itu datang dari suatu tempat yang sangat dekat. Mendengar suara itu, Lindong pun melompat berdiri. Kewaspadaannya langsung meningkat. Matanya meneliti sekeliling mencari sumber suara. Tak jauh dari tempatnya berdiri, di atas pohon raksasa, ada seorang gadis kecil. Dia mengenakan pakaian katun hijau sederhana dengan mata besar berwarna hitam yang tampak menatap lurus ke ikan bakar di tangan Lindong. Gadis itu tampak sangat muda, mungkin masih belasan tahun. Wajahnya bersih dan halus seperti boneka porselen, dengan rambut hitam yang diikat menjadi dua kuncir kecil yang memberinya tampilan yang sangat polos dan imut. Meskipun dia terlihat tak berbahaya, Lindong tidak mengendurkan kewaspadaannya. Keberadaannya terlalu mencurigakan. Bagaimana dia bisa mendekati Lindong tanpa terdeteksi? Lindong dan gadis kecil itu saling berpandangan sejenak. Mata gadis itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tertarik pada ikan bakar yang sedang dipegang Lindong. Dia terus-menerus menelan ludahnya, tidak mampu menutupi keinginannya. Lindong yang awalnya waspada akhirnya tersenyum tipis. Kehati-hatiannya sedikit mereda saat dia melambaikan ikan bakar di tangannya. "Mau makan?" tanyanya dengan nada yang lebih santai. Gadis berpakaian hijau itu mengangguk cepat tanpa ragu. Dalam sekejap, tubuh mungilnya bergerak lincah, melompat dari pohon dan mendarat di samping api unggun dengan kelincahan yang mengejutkan. Tanpa malu-malu, dia menatap Lindong dengan penuh harap. Melihat reaksinya yang polos, Lindong tak bisa menahan senyum kecil. Lindong kemudian menyerahkan ikan bakar itu padanya sambil berkata, "Ambil saja, kalau kamu tidak takut diracuni." Gadis itu dengan suara jernih seperti lonceng yang bergemerincing menjawab, "Aku tidak takut racun." Meskipun suaranya masih lembut dan kecil, Lindong bisa membayangkan bahwa suatu hari nanti suara itu mungkin akan memikat banyak orang. Tanpa banyak basa-basi, gadis itu menerima ikan bakar itu dan langsung melahapnya seolah-olah dia tidak pernah makan sebelumnya. Sementara gadis itu makan dengan lahap, Lindong diam-diam mengamati. Dia segera menyadari luka di lengan gadis itu, bekas luka yang baru mulai berkeropeng. Merasa penasaran dengan luka itu, Lindong pun mencoba bertanya, "Kau terluka?" Lantas dengan santai gadis itu menjawab, "Ya, luka ini akibat bertarung dengan beberapa orang yang menyebalkan." Mendengar jawaban ini, Lindong hanya mengangguk, tidak berniat menanyai lebih jauh. Ia sibuk memanggang ikan lain untuk dirinya sendiri. Sementara gadis itu terus makan tanpa henti. Nafsu makannya sangat mengejutkan. Dia melahap lebih dari 20 ikan bakar besar sebelum akhirnya merasa kenyang. Setelah puas, dia tersenyum manis pada Lindong dan berterima kasih dengan suara lembut. "Terima kasih kakak." Di bawah cahaya api unggun yang berkedip-kedip, senyuman gadis itu begitu manis dan polos, membuatnya tampak tidak berbahaya sama sekali. Namun, Lindong tetap waspada. Dia merasa ada sesuatu yang ganjil dengan gadis ini, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dia pahami. Setelah keheningan sesaat, Lindong pun bertanya, "Namaku Lindong, siapa namamu?" Sambil menarik kuncirnya dengan riang, gadis itu menjawab,
Namaku adalah Mulingsan. Namamu Lindong biasa-biasa saja, tidak seperti namaku." Lindong hanya tertawa pelan mendengar komentar itu. Namun sebelum dia bisa menanggapi lebih jauh, Mulingsan melanjutkan dengan pernyataan yang mengejutkan. "Sebenarnya bukan ikan bakarmu yang menarikku ke sini. Aku hanya merasa harus mengikutimu." Seketika Lindong mengangkat alis dan merasa bingung. "Mengikutiku? Sejak kapan?" Lantas Mulingsan pun memberitahu kalau dirinya sudah mengikuti Lin Feng. Lindong sejak Lindong bertemu dengan orang-orang hiu setan darah itu tadi siang. Mendengar ucapan itu, sontak mata Lindong menyipit. Bagaimana mungkin Lindong tidak menyadari bahwa Mulingsan telah mengikuti sepanjang hari? Lalu Lindong kembali bertanya, "Kenapa kamu mengikutiku?" Sambil mengangkat baunya, Mulingsan mencoba bertanya, "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa kakak tidak akan menyakitiku." Jawaban itu tiba-tiba saja membuat Lindong terdiam. Semua ini terasa semakin aneh. Mulingsan padahal tidak mengenali Lindong, tapi entah bagaimana dia merasa yakin bahwa Lindong tidak akan membahayakannya. Mulingsan kemudian mengatakan bahwa dia akan beristirahat, lalu berbaring di dekat batu, tertidur seolah-olah mereka sudah saling kenal bertahun-tahun. Lindong hanya bisa menggelengkan kepala. Dia merasa terperangkap dalam situasi yang aneh, namun dia tidak punya pilihan selain mengikuti alurnya. Sebelum tidur, Lindong melihat sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Cahaya biru gelap mulai memancar dari tubuh Mulingsan, membentuk semacam penghalang di sekelilingnya. Secara ajaib, luka di lengannya mulai sembuh dengan cepat. Melihat cahaya itu, Yan dengan nada terkejut bergumam dan berkata, "Metode surga meluap abadi." Keesokan paginya, Mulingsan bangun dengan ceria, melambaikan tangan kepada Lindong dan mengucapkan selamat tinggal. Dia meninggalkan Lindong dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Saat Mulingsan menghilang dari pandangan, Lindong hanya bisa menghela nafas panjang. Hari itu berlalu dengan perasaan penuh misteri yang membekas di benaknya. Setelah itu, Lindong langsung melesat ke udara, mengikuti arah yang ditunjukkan peta laut di tangannya. Ia tidak berniat menghindari bahaya maupun sengaja mencari pertempuran. Perjalanannya sederhana, mengarungi lautan menuju wilayah pedagang langit, sebuah wilayah yang dijaga ketat oleh para pedagang, dikenal karena kekayaannya dan juga bahaya yang mengintai di baliknya. Meski demikian, setelah hampir 2 jam terbang, sesuatu yang tak diinginkannya mendadak muncul. Fluktuasi energi liar dan berbahaya tiba-tiba terasa di kejauhan. Energi itu dipenuhi dengan aura yang jahat seperti gelombang pasang yang menakutkan. Lindong mengenali sumber energi ini, sekelompok hiu setan darah. Makhluk buas yang ditemuinya kemarin. Wajahnya berubah masam ketika menyadari bahwa di antara fluktuasi energi itu ada satu aura yang sudah tak asing lagi. Sebuah aura yang tak mungkin ia lupakan. Gadis kecil bernama Mulingsan yang ditemuinya tak sengaja di hari sebelumnya tampaknya terjebak dalam situasi berbahaya. Dengan alis yang mengernyit, Lindong berhenti sejenak di udara, memperhatikan gelombang-gelombang besar yang muncul di kejauhan. Di balik gemuruh keras air laut, suara pertarungan pun terdengar jelas, seolah pertempuran sengit tengah berlangsung. Secara tiba-tiba, Yan berbicara mengatakan, "Kau ingin melihat apa yang terjadi? Aku cukup tertarik dengan gadis itu." Lindong terdiam sesaat, mengenang percakapan sebelumnya dengan Yan yang menyebut bahwa Mulingsan adalah gadis dengan kekuatan luar biasa yang tak sederhana. Namun, Lindong ragu-ragu untuk bertindak. Meskipun gadis itu terlihat lucu, ia tak ingin terjebak dalam urusan dengan klan hiu setan darah. Mereka adalah lawan yang kuat, jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh-musuh biasa yang sering ia hadapi. Lindong bukan tipe orang yang suka terlibat dalam konflik yang tak perlu. Tetapi, meskipun ia mencoba membujuk dirinya sendiri untuk mengabaikan masalah itu, fluktuasi energi yang terus-menerus memanggilnya dan rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan mulai menyelimuti pikirannya. Lindong merasa ada ikatan misterius antara dirinya dan Mulingsan, seolah ada sesuatu yang tak tampak menghubungkan mereka. Perasaan ini begitu samar namun nyata. Bisa jadi perasaan itu berasal dari simbol kuno pelahap dalam tubuhnya, kekuatan besar yang telah lama ia miliki. Dengan menggelengkan kepala, Lindong berusaha mengusir kebingungan itu. Namun pada akhirnya, dengan desahan yang tak berdaya, dia memutuskan untuk bertindak sambil bergumam, "Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Jika situasinya benar-benar memburuk, aku akan membantunya." Lindong pun melesat ke arah sumber fluktuasi energi tersebut. Tubuhnya meluncur cepat seperti ikan yang berenang di laut. Sementara itu, di tempat pertarungan, ratusan hiu setan darah tengah mengepung gadis kecil berambut hitam panjang yang berdiri di atas permukaan air. Tampak berjuang keras untuk mempertahankan dirinya. Gadis itu tidak lain adalah Mulingsan,
Dia mengenakan pakaian hijau dan dari sorot matanya yang cerdas tampak jelas bahwa ia marah dan frustasi menghadapi situasi yang tak menguntungkan ini. Di sekitar Mulingsan, prajurit-prajurit klan Hiu Setan Darah berwajah bengis mengelilingnya dengan tatapan buas. Di antara mereka, seorang pria ganas bernama Komandan Xia berdiri di atas hiu terbesar. Dengan senyum kejam, ia memerintah pasukannya dengan percaya diri. "Putri kecil dari klan Paus Sage Abadi, sebaiknya kau menyerah dan ikut kami. Kami tidak dikenal sebagai orang-orang yang mengenal belas kasihan." Lalu Mulingsan menatapnya dengan marah sambil berkata, "Kalian tahu siapa aku, tapi masih berani menyerangku? Beraninya kalian!" teriaknya. Namun kata-katanya tak membuat mereka gentar. Sebaliknya, Komandan Xia hanya tertawa dan berkata, "Tentu kami tahu siapa kau. Tapi di lautan iblis yang kacau ini, siapa yang akan tahu kalau kau menghilang secara tidak sengaja? Kami akan menyelesaikan misiku tanpa ada yang curiga pada klan Hiu Setan Darah." Jawaban ini membuat mata Mulingsan berkilat. Dia tahu bahwa situasinya tidak menguntungkan, tetapi gadis itu bukanlah tipe yang mudah menyerah. Tiba-tiba dia melompat ke udara, tangannya bersinar dengan cahaya biru terang sambil berseru berkata, "Gelombang besar paus yang berdenyut." Secara tiba-tiba, cahaya biru itu segera meledak dari tangannya dan menyapu laut, menciptakan gelombang setinggi ribuan kaki. Gelombang besar itu meluncur ke arah para pengepung, menghantam beberapa dari mereka dan melemparkan mereka ke udara. Namun, serangan itu hanya menunda pergerakan musuh sementara. Komandan Xia berhasil mengatasi gelombang itu dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar lebih ganas lagi. Lalu, Mulingsan pun berusaha melarikan diri, namun Xia dengan cepat mencegatnya sambil mengatakan, "Kau memang berbakat, tapi dengan segel yang ditempatkan di tubuhmu, seberapa lama kau bisa bertahan?" Teriakan Komandan Xia disambut dengan tatapan marah dari Mulingsan. Dia mengeluarkan sebuah pelat hitam dari balik jubahnya, sebuah benda suci dari klan Paus Sage Abadi yang dikenal sebagai penutup peti mati hidup. Pelat itu memancarkan fluktuasi energi kematian yang sangat kuat hingga Komandan Xia terkejut. "Kau berhasil mencuri harta suci itu?" teriaknya. Mulingsan hanya menggeram, melemparkan pelat itu ke arah Xia. Namun, sebelum ia bisa mengaktifkan kekuatan penuh pelat itu, cahaya berdarah muncul dari segel di tubuhnya, mengganggu kekuatannya dan membuatnya terhuyung. Komandan Xia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan senyum kejam, dia menyerang Mulingsan, mengirimkan gelombang kekuatan ke tubuh kecilnya, membuat gadis itu terbang mundur dan mengerang kesakitan. Saat itulah, tiba-tiba dari bawah laut muncul sebuah pilar air raksasa. Dari dalam pilar tersebut muncul kuali merah yang menyelimuti Mulingsan, menyelamatkannya dari serangan Xia. Suara gemuruh pun menggema di udara saat kuali itu menahan serangan lawan. Dengan cepat, kuali merah tersebut melesat pergi membawa Mulingsan bersamanya. Komandan Xia kemudian menggeram marah dan memberikan perintah, "Kejar dia!" Lantas, pasukan Hiu Setan Darah pun bergegas mengejar kuali itu. Namun, Lindong yang berada di dalam kuali bersama Mulingsan sudah melesat jauh di cakrawala. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ia melihat gadis kecil itu. Di atas permukaan laut yang tenang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh angin kencang yang berderu tanpa peringatan. Secepat kilat, sebuah lampu merah Crimson muncul dari kejauhan, melesat dengan kecepatan yang menakjubkan, meninggalkan jejak jelas di atas air yang sebelumnya sunyi. Angin yang berkejaran di belakangnya seolah-olah memengkik dengan ganas. Itu adalah para hiu darah buas yang keluar dari lautan dengan agresif, melompat dari air dan melanjutkan pengejaran tanpa henti terhadap lampu merah tersebut. Kejar-kejaran ini segera mengubah ketenangan laut menjadi medan yang hidup dan penuh kegaduhan. Pada saat ini, terdengar Komandan Xia yang meraung dengan penuh amarah, "Potong jalannya dan hentikan!" Terlihat mata Komandan Xia yang menyipit penuh kebencian saat ia melihat dengan dingin pada lampu merah tua di depannya yang melarikan diri dengan panik. Ia bukan sekedar pengejaran biasa, misi mereka kali ini sangat penting. Jika Mulingsan, sosok yang berharga bagi klan Paus Sage Abadi, berhasil meloloskan diri dan kembali ke klannya, itu akan menjadi bencana. Klan Paus Sage Abadi akan bangkit dengan kekuatan penuh, dan bahkan klan Hiu Setan Darah yang menakutkan akan kesulitan menghadapi amarah mereka. Semua ini menyebabkan para anggota klan Hiu Setan Darah meningkatkan kecepatan mereka. Hiu darah di bawah Komandan Xia dengan dorongan energi yang dikeluarkan dari tubuhnya melesat lebih cepat, berubah menjadi bayangan darah yang berlari di atas air, terus mengejar lampu merah yang tampak semakin terancam di depan mereka. Dengan tegas, Komandan Xia kembali memberikan sebuah perintah, "Menyebar dan bentuk formasi, jangan biarkan dia lepas."
Sehingga anggota klan pun segera mematuhi, menyebar dan membentuk setengah lingkaran seperti jaring yang akan menangkap buruannya. Mereka bergerak dengan tertib, mengepung lampu merah yang terus berlari dengan panik di depan mereka. Dari dalam lampu merah, suara mendesing terdengar. Lampu itu tiba-tiba bergerak turun seolah-olah bersiap untuk menyelam ke dalam lautan di bawah. Di dalamnya, Lindong sang pengendali kuali langit terbakar, merasakan ketegangan meningkat. Saat ini di bawah laut, para hiu darah jauh lebih cepat dan lebih kuat. Mereka tidak akan kesulitan mengejar siapapun yang mencoba melarikan diri ke kedalaman. Saat kuali besar itu menyentuh air, kecepatan hiu darah meningkat drastis. Mereka bergerak dengan gesit, memotong air dengan kecepatan yang menakjubkan. Yan kemudian memberi saran kepada Lindong dengan mengatakan, "Kita harus mencari tempat persembunyian. Ada karang di depan, medannya cukup rumit." Saran ini langsung ditanggapi oleh Lindong dengan cepat. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk meloloskan diri. Tanpa membuang waktu, dia mengarahkan kuali langit terbakar ke barisan karang yang terlihat di dasar laut. Kuali itu terus melaju kencang, sementara hiu darah masih mengejar di belakang mereka. Akhirnya, setelah sekitar 10 menit, barisan karang yang padat dan rumit muncul di depan mereka. Dengan cepat, Lindong mengarahkan kuali besar itu untuk menyusut hingga hanya seukuran telapak tangan. Kemudian, dia menyembunyikannya di antara celah karang, berharap bisa mengelabui para pengejarnya. Hiu darah melesat melewati tempat persembunyian itu tanpa sadar, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Komandan Xia dan anak buahnya untuk menyadari bahwa mereka telah kehilangan target mereka. Dengan wajah marah, Komandan Xia berbalik dan memerintahkan anak buahnya untuk mulai mencari di antara karang. Di momen serupa, para anggota klan hiu setan darah segera menyebar, mulai memeriksa setiap sudut karang dengan seksama. Mereka tidak akan membiarkan target mereka lolos dengan mudah. Di dalam karang, kuali langit terbakar yang telah menyusut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak ada fluktuasi energi yang terlihat. Kuali itu tampak seperti batu biasa, berbaur sempurna dengan lingkungan sekitar. Lindong yang masih berada di dalam alam kuali berharap bahwa mereka tidak akan ditemukan. Meskipun begitu, dia tahu bahwa jika mereka terdeteksi, pertempuran besar tak terhindarkan. Dia tidak bisa berbuat banyak jika harus melawan begitu banyak hiu darah sekaligus. Tak jauh dari tempat Lindong berdiri, Muling San duduk dengan tenang di atas plat pintu hitam besar miliknya. Meski terlihat lucu, plat pintu itu sebenarnya adalah senjata yang sangat kuat, yang bahkan dapat digunakan untuk menyerang dengan kekuatan setara dengan ahli tahap kematian mendalam. Sambil menatap mata Muling San, Lindong mencoba bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lantas, Muling San pun menjawab sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Tampak wajah Muling San sudah kembali segar setelah melarikan diri dari serangan kekuatan penuh salah satu anggota klan hiu setan darah. Kemampuan penyembuhannya memang luar biasa, bahkan lebih cepat dari Lindong yang sudah melatih teknik tingkat tinggi. Lalu Lindong kembali bertanya kepada Muling San, "Kamu dari klan Paus Saga Abadi bukan?" Sambil mengangguk, Muling San pun menjawab, "Benar, aku tidak ingin kembali ke klan. Tidak mudah bagiku untuk melarikan diri. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, kakak Lindong?" Sontak, Lindong terkejut mendengar permintaan itu. Oleh karena itu, ia mencoba bertanya, "Apakah kamu tidak takut kalau aku menjualmu?" Pertanyaan ini membuat Muling San tersenyum sambil berkata, "Entah kenapa, aku merasa kamu tidak akan melakukan itu." Lindong kemudian tertawa kecil, tetapi dalam hati dia merasa bahwa Muling San memiliki alasan kuat di balik kepercayaannya. Dia bisa merasakan kekuatan besar yang ditekan di dalam tubuh gadis itu. Bagaimanapun, Lindong memutuskan untuk tidak membuat janji apapun. Muling San setuju dan memutuskan untuk beristirahat. Dia berbaring di atas pelat pintunya dan segera tertidur. Tubuhnya mengeluarkan cahaya lembut saat metode penyembuhannya secara otomatis bekerja, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Sementara itu, Lindong tetap waspada, mengamati gerak-gerik musuh di luar. Mereka masih mencari di sekitar karang, dan Lindong tahu bahwa mereka harus bertarung jika mereka ditemukan. Ini akan menjadi pertempuran besar, dan Lindong bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.